Halo sahabat kimia, hari ini kita belajar tentang metode ilmiah dan bagaimana bekerja di laboratorium kimia. Mari kita belajar bersama. Ilmu kimia merupakan suatu ilmu pengetahuan, sehingga ilmu pengetahuan diperoleh melalui penelitian secara yang sistematis, secara rasional, yang konsisten dengan hukum atau teori yang ada dan harus diuji melalui percobaan. Suatu percobaan dapat dilakukan dengan adanya masalah-masalah yang terdapat di sekitarnya. Contoh, beberapa permasalahan yang berkaitan dengan kimia. 1. Bagaimana cara mengurangi polusi udara yang merusak ozon? Yang kedua, bagaimanakah arkeologi dapat mengetahui umur fosil? 3. Apakah bahan bakar alternatif untuk menggantikan BBM? Dari ketiga contoh itu, maka dibutuhkan namanya metode ilmiah. Maka metode ilmiah itu adalah suatu cara yang sistematis yang digunakan dalam memecahkan atau mencari jawaban atas masalah-masalah yang dihadapi dalam penelitian. Salah satu contoh yang tadi, bagaimana cara mengurangi polusi udara yang merusak ozon. Maka di dalam metode ilmiah perlu kita ketahui beberapa karakteristiknya. Yang pertama adalah karakteristiknya kritis dan analitis, yaitu metode yang menunjukkan adanya proses yang tepat untuk mengidentifikasi masalah. Yang kedua adalah harus bersifat logis, artinya dapat memberikan argumentasi ilmiah. Yang ketiga, bersikap objektif, artinya dapat dicontoh oleh ilmuwan lain dalam studi yang sama dan kondisi yang sama pula. Yang ketiga adalah bersifat konseptual, artinya proses penelitian dijalankan dengan mengembangkan konsep dan teori agar hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. Dan yang terakhir adalah sifat yang hanya adalah empiris, artinya metode yang dipakai didasarkan pada fakta di lapangan. Kemudian, bagaimana sih langkah-langkah metode ilmiah? Kita lihat diagramnya. Jadi, seorang ilmuwan menggunakan metode ilmiah untuk mengenali suatu masalah. Dia juga harus memikirkan kemungkinan pemecahan masalah dan menguji setiap kemungkinan untuk mendapatkan hasil yang terbaik dalam penelitiannya. Maka langkah yang umum dilakukan dalam metode ilmiah adalah yang pertama, mengadakan pengamatan, yang kedua, merumuskan hipotesis atau jawaban sementara, yang ketiga, melakukan pengujian hipotesis, yang keempat, menarik kesimpulan, dan terakhir adalah membuat laporan. Jika ingin membuktikan teori lagi atau perlu dikembangkan, maka kita kembali lagi dari mengadakan pengamatan sampai nanti membuat laporan. Kemudian, bagaimana sih metode ilmiah itu? Pemanfaatannya adalah dengan bekerja di laboratorium kimia. Jadi, salah satu tempat untuk melakukan metode ilmiah ataupun melakukan percobaan ataupun membuktikan sebuah teori atau hukum adalah laboratorium kimia. Oke, hal-hal yang perlu kita ketahui dalam laboratorium kimia, terdapat berbagai peralatan dan bahan kimia yang digunakan untuk menunjang sebuah penelitian. Maka beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu adalah 1. Peraturan di laboratorium, 2. Alat-alat laboratorium, 3. Sifat bahan dari kimia. Oke, yang pertama kita lihat peraturan di laboratorium. Pertama adalah gunakan alat-alat pelindung, misalnya masker, kacamata pelindung, gunakan jas lab ataupun sepatu buaya. Yang kedua, pelajari lebih dahulu petunjuk eksperimen atau lembar kerja peserta didik agar jelas tujuannya, masalah, serta cara kerjanya, kemudian kerjakanlah menurut cara kerja itu. Yang ketiga, pahami jenis kegunaan dan cara penggunaan alat-alat laboratorium secara benar. Yang keempat, pahami sifat dari bahan-bahan kimia serta simbol dan makna simbol dari bahan kimia berbahaya. Biasanya pada botol bahan kimia ditempel labelnya. Kelima, tidak diperkenankan membawa makanan minuman ke ruangan laboratorium kecuali untuk bahan praktikum. Peserta didik tidak diperkenankan makan, minum, dan merokok di dalam laboratorium. Yang keenam, jagalah kebersihan dan buanglah sampah pada tempatnya. Dilarang membuang sampah pada ke wastafel.
Yang ketujuh, setelah selesai praktikum, alat-alat dan bahan hendaknya dikembalikan ke tempat semula dalam keadaan lengkap, bersih, dan siap pakai. Yang terakhir adalah, sebelum meninggalkan laboratorium, pastikan meja praktikum dalam keadaan bersih dan kering, kursi diletakkan rapi, ditata di tempat semula, keran air dan gas ditutup rapat, ataupun kontak listrik dicabut. Itulah beberapa peraturan di laboratorium kimia. Selanjutnya adalah yang harus kita tahu adalah alat-alat laboratorium kimia. Ini adalah merupakan alat-alat laboratorium kimia, yaitu adalah sebagai alat ukur. Ini adalah gelas kimia, ini adalah silinder ukur, ini adalah labu ukur, ini adalah pipet volume, dan ini adalah buret. Dan ini beberapa alat pengukur massa, seperti neraca lengan, ini adalah neraca analitik. Dan ini adalah alat pembakar, yaitu pembakar bunsen dan pembakar spiritus. Dan yang terakhir, ini adalah alat pengukur suhu, yaitu adalah termometer. Itulah beberapa contoh alat-alat yang ada di laboratorium kimia. Yang tidak kalah penting, yaitu adalah sifat-sifat bahan kimia. Bahan kimia yang diberi simbol seperti gambar, ini adalah beracun, di mana zat yang dapat menyebabkan kematian, berdampak terhadap pernapasan, dan terserap ke dalam kulit. Contohnya adalah merkuri, klorin. Selanjutnya adalah bahan kimia yang diberi simbol seperti gambar berbahaya. Ini zat yang dapat menghasilkan uap serta mengiritasi mata, hidung, dan tenggorokan. Salah satu contohnya adalah amonia dan belerang oksida. Bahan kimia yang diberi simbol seperti gambar ini, yaitu mudah meledak, itu adalah mudah bereaksi dengan kuat jika dipanaskan atau terkena benturan. Salah satu contohnya adalah asetilena. Kemudian, bahan kimia yang diberi simbol seperti gambar ini, yaitu adalah mudah terbakar. Ini hati-hati, jangan didekatkan dengan api karena mudah terbakar. Salah satu contohnya adalah etil eter dan propana. Bahan kimia yang diberikan gambar ini adalah bersifat korosif, di mana zat yang dapat merusak setiap benda. Salah satu contohnya adalah asam sulfat dan asam klorida. Dan yang terakhir adalah bahan kimia yang diberikan simbol seperti gambar ini adalah bahan kimia yang mudah teroksidasi atau mudah menguap dan mudah terbakar melalui oksidasi. Itulah beberapa yang harus kita pahami di laboratorium. Yang pertama adalah peraturan di laboratorium, yang kedua adalah alat-alat laboratorium, yang ketiga adalah sifat bahan kimia yang ada di laboratorium. Oke? Maka demikianlah pembelajaran kita tentang metode ilmiah dan bagaimana bekerja di laboratorium kimia. Semoga bermanfaat.